mulut. Dan di jawaban koreksi Proflas itu ditulisnya 100 mili. Ini sama-sama 100 mili. Cuman aku mikirnya kayaknya 100 mili kurang cukup deh buat ngerendam kaki. Jadi pakai 500 mili. Terus ini 200 mili kan sama aja kayak minum satu gelas air ya. Buat nyuci tok ya cukup. Menurutku gitu. Gimana? Iya sih, soalnya mikirku kalau misalnya kayak obat kapsul aja, kan Signa berapa kali sehari, berapa kali kapsul, berapa banyak kapsul. Nah, aku mempertanyakan Signa dipping itu sekali dipping kayak harus ada berapa kali mili atau mungkin yang cuci mulut itu sekali cuci mulut pakai berapa mili kayak gitu sih. Oh, pakai ini. Sekali itu 500 mili. Terus sekali itu 200 mili juga. Gitu. Berarti sekali pakai semua ya itu ya Iya, resepnya. betul, betul. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, makasih. Kak Cleo, monggo. Kalau di pink itu 500 mili aja apakah cukup ya? Gak tahu ya. Enaknya berapa? Enggak, maksudnya kadang kan obat itu ada yang kalau udah diresepkan gitu nanti si dokternya nyuruh ini nanti 500 mili dicampurkan sama air sampai jadi berapa liter gitu kan. Mm-mm. Ya karena kita tahu kan sapi kan gede banget ya. Itu misal ya kita disuruh ngeresep kayak nanti dicampurkan, disuruh nyampurkan gitu. Itu kita nulisnya di resep atau kayak nggak usah kayak ngomong aja langsung ke Hmm, owner. ngomong aja sih. Kan itu dicampurkan. Berarti buat peternaknya. Berarti nggak Oke. nggak kayak pakai MF apa sampai berapa mili gitu ya. Enggak. Soalnya ini eh, apa ya, solusi jadi. Yang udah jadi gitu. Kalau misal resep manual, ya nulis KMNO 42%, terus Aqua AD, gitu kan ya. Itu sih Mm-mm-mm. menurutku. Oke, oke, thank you. Nggih, thank you. Sarah boleh. Untuk yang di volume untuk 500 sama 200 itu untuk semua hewan samakah atau like menyesuaikan kalau pencuci mulut sama dipping? I don't know. Kalau pencuci mulut like untuk di anjing or something. Beda, beda kayaknya. Kalau Jadi di anjing menyesuaikan ya. paling 50 mili gitu ya. Okay. Itu Baik, terima thank kasih. you. Ada lagi ya pertanyaan, guys? Oke, kalau nggak ada, Nopal boleh. Halo, mau tanya, Wak, kalau misal itu ditambahin antibiotik untuk pencegahan infeksi sekunder itu gimana kalau misal dijadiin solusi ya kira-kira? Antibiotiknya dicampur di Solusio. Ya, misalnya. Menurutku sih oleh-oleh ae. Jadi misalnya oleh soal ini, buat tambah antibiotik gak apa-apa. Siapa tahu bener juga. Gitu nggih. Oke, oke, Aku terima kasih. mau masuk yang antibiotik dicampur itu tadi aku lupa apa yang katanya harus dua resep, maksudnya harus pisah resep gitu loh. Beda tah. Kok kayak tadi kalau antibiotik harus apa tuh harus resep Iya sendiri. sih. Iya deh koyo Enggak, Tapi aku ya lupa soalnya. dijadiin solusio antibiotik biasa sendiri. Nah, iya harus sendiri antibiotik. Oke, thank you sarannya teman-teman. Tapi guys, PMK kan virus. Itu buat mencegah infeksi sekunder karena kan melepuh ya. Eh, lapisan kulitnya terbuka, jadi gampang bakteri masuk. Mm-mm, mm-mm. Ada lagi pertanyaan?
Saran-saran 3, 2, 1. Oke, lanjut ke nomor 3. Gila, bawa. Halo guys, suara aku jelas nggak? Halo, Gerembeng, Beb, gerembeng. jelas apa kecil? Masih Apa? gerembeng. Oh jelas ya? Kayak ketutupan gitu, ketutupan air. Jauhkan mic-nya. Betul nggak? Kandar, Udah kandar. aku nggak pakai berisik kanda kanda. Tadi aku nggak pakai. Udah jelas. Jelas ya? Oke, ini aku ke bagian nomor 3. Mungkin aku baca dulu kasusnya. Pemilik zoo di Pulau NTB di Kota Mataram atas nama Bapak Junaidi di luar pulau mengontak dokter hewan di Surabaya untuk dapat memberikan resep. Kasus yang terjadi, burung unta 89 kilo dengan nama si cantik selalu diare dan berwarna putih. Buat resep elektronik dan pemilik meminta dapat diberikan tanda khusus pada resep agar kalau obat habis dapat langsung dimintakan obat lanjutannya. Dan diminta pemberian obat itu berupa sediaan posio. Nah, di sini aku pengen mention dulu sebenarnya kalau yang namanya resep elektronik itu nggak boleh untuk mencantumkan nggak boleh untuk dilakukan pengulangan resep. Jadi ini sebenarnya kebanyakan soal resep elektronik ini jadi suatu jebakan. Jadi kalau ada soal minta resep elektronik terus ownernya minta pengulangan resep itu kan biasanya kita kalau ada pengulangan resep kita tulis iter di resepnya. Tapi untuk resep ini jangan ditulis karena ini bisa jadi nanti kalau kalian dapat di ujian itu disalahkan gitu. eh Kemudian sebelum masuk untuk menjawabnya, di sini aku pengen ngasih tahu untuk yang posio atau bentuk sediaan obat cair itu kan ada 3, ada solusio, suspensio, sama sirup. Nah, misal untuk yang solusio ini, misal remedium kardinalnya untuk obat aktifnya entah 1, 2, 3 itu terserah kalian. Terus, tapi untuk solvent, pelarut atau vehikulumnya itu yang digunakan hanya 1. Contohnya misal Aquades. Nah, untuk suspensio itu eh, ketentuannya sama kayak tadi, cuman dia itu ada suspensator atau pengental di mana biar bahan obat aktif ini tidak mengendap, yaitu adalah CMCNA, yaitu digunakannya 1-2%. Ini nanti di resep bebas kalian mau pilih yang mana. Tergantung sih nanti kalau bahan aktifnya ternyata banyak ya pakai 2%, kalau dikit ya pakai 1%. Terus bisa juga pakai Simplex atau pemanis glukos itu 10-20%. Dan untuk eh, vehikulumnya juga Aquades. Bedanya apa dengan sirup? Bedanya dengan sirup itu dia vehikulumnya keseluruhannya itu yang digunakan adalah Simplex. Berarti ini harusnya add ya. Ya gitu. Add berapa gitu. Oke, terus mungkin aku lanjut ke soalnya diketahui kan hewannya ini gejalanya diare. Terus di sini aku memberikan untuk terapi obatnya itu ada dua yaitu antibiotik sama anti diare. Nah untuk antibiotik ini yang aku pakai mungkin kalian bisa lihat di daftar obat itu pakai chloramphenicol untuk unggas besar dengan dosis itu 35 sampai 50 miligram per kilogram berat badan 3 kali sehari. Nah, kemudian di sini aku pakai dosis 50 miligram karena eh, yang aku tahu dari Proflas itu beliau pasti menyuruh untuk pakai dosis maksimum. Cuman ini eh, sebenarnya tiap dosen tuh beda-beda. Cuman mungkin kalau nanti kalian pas ujian dapatnya soal Proflas itu kan nanti di soalnya ada keterangan misal soal dari Proflas, soal dari Profili. Nah, itu kalau dari Proflas itu pakailah yang dosis langsung maksimum.
Nah, sementara kalau Prof Lili itu dia pakai dosis terendah atau di tengah-tengahnya. Jadi buat yang dosis Prof Lili itu mungkin kalian bisa milih angka itu di mana ketika dihitung tuh lebih enak. Karena kan misal eh, dosisnya 12,5 sampai 20,5, tapi kalian biar enak dihitung lah pakai misal 20, misal kayak gitu. Ya udah, ini aku langsung hitung aja untuk dosis total dari kloramfenikolnya, kan tadi pakai 50 miligram dikali berat badannya 89 kilo dikali 3 kali dalam sehari, terus dikali selama lama terapinya 7 hari. Karena antibiotik itu minimal terapi itu 7 hari. Jadi di sini aku pakailah langsung pakai minimalnya 7 hari. Dapatlah 93.450 miligram, convert jadi 93,45 gram. Kemudian untuk anti diarenya, di sini aku pakai ekstra belladonna. eh, untuk dosisnya 15 sampai 20 miligram per kilogram berat badan 3 kali sehari. Untuk hitungannya juga sama. Dosisnya aku pakai yang maksimal, terus dikali berat badan, dikali 3 kali sehari, dikali lama terapi 7 hari, dapatlah 37,380 miligram atau 37,38 gram. Ini apa ya? Bagus. Terus di sini aku mau ngitung untuk vehikulumnya itu yang digunakan berapa berapa volumenya. Nah, ini sebenarnya untuk eh kurikulumnya itu pindah ke sini dulu guys. Misal ini pemilihan yang bawah nih, pemilihan alat ukur minum obat sediaan cair. Nah, ini kan burung onta ya. Dia kan termasuk hewan besar. Kalau hewan kecil itu pakai gutei dengan takaran 1 mili sampai 50 mili. Kalau hewan besar itu takarannya 100 hingga 500 mili, itu pakai yang Drens ini. Nah, eh, ini sebenarnya aku juga masih agak bingung karena eh, kita itu sebenarnya harus menyesuaikan takaran sekali minum dari hewan tersebut. Misal burung onta ini sekali minum berapa berapa mili sih kayak gitu. Cuman eh, karena ya kan mungkin kita juga nggak bisa tahu nanti kalau dapat soal hewannya apa terus berapa ini. Ya kalian nentuin aja dapatnya hewan termasuk hewan besar atau hewan kecil. Terus di sini aku pakai 500 mili karena burung onta ya besar kan. Terus disinilah aku pindah ke atas untuk yang volume total vehikulumnya. Tadi aku pakai 500 mili, terus dikali 3 kali sehari, dikali lama terapi 7 hari. Dapatlah 10.500 mili atau 10,5 liter. Nah, eh, di sini untuk kloramfenikolnya aku buat suspensio karena sebenarnya kita buat suspensio atau solusio itu setauku ya, kita tuh harus tahu bahan aktif ini dia tuh mudah atau sukar larut dalam air. Nah, yang aku tahu ini kloramfenikol ini sukar larut dalam air, makanya aku menggunakan suspensio untuk sediaan bentuk sediaannya. Oleh karena itu kan ini tadi dapat 93,45 gram, terus CMCNA-nya 2%, terus ini glukos ini 10%. Sebenarnya ini nggak harus, cuman ini lebih ke ditulis biar aman aja. Tapi sebenarnya burung onta ini setelah aku cari di Google ternyata dia itu tidak peka terhadap perasa. Jadi sebenarnya kalau nggak ditulis tuh ya nggak apa-apa sih, karena dia itu hewan yang tidak peka terhadap rasa. Terus atau vehikulumnya Aquades at 10,5 liter. Nah, terus di sini Signa 3 kali sehari. Nah, ini untuk drains-nya kan tadi aku pakai alat ukur minumnya pakai drains. Ini jangan lupa ditulis drains Lazuardi karena ini apa ya? Alat takar minumnya beliau. Jadi mungkin lebih baik ditulis alat ini drains Lazuardi 1 dengan satu drains-nya itu kan tadi aku menggunakan 500 mili gitu. Terus ya paraf. Terus eh ini kan yang kloramfenikol yang antibiotik. Terus ini untuk yang anti diare, ekstra belladonna itu tadi dapat 37,38. Ini aku buat solusio karena ternyata ekstra belladonna itu mudah larut dan lebih cocok dibuat
untuk menjadi sediaan Solusio itu. Jadi Aquades at 10,5 liter, dia langsung vacuum aja, terus dibuat Solusio 3 kali sehari sama drench Lazuar di satu dengan satu drenchnya tadi sekali minum 500 mili. Nah sebenarnya kan tadi ini resepnya sebenarnya yang ditulis waktu di Zoom itu, aku langsung menjadikan satu chloramphenicol sama extra belladonna jadi satu resep. Cuman ternyata Profes kan ngasih tahu dikoreksi kalau antibiotik itu nggak boleh dijadikan satu, jadi harus dipisah. Otomatis karena aku pisah yang tadinya jadi satu dan aku buat suspensio, jadi aku pisah ini suspensio dan ini jadinya solusio. Mungkin ini ada contoh juga kalau yang chloramphenicol-nya kan, kalau extra belladonna-nya mau nggak mau tetap harus solusio. Kalau ini yang chloramphenicol-nya aku buat menjadi sediaan sirup. Ya udah tinggal CMCN A-nya. Kalau sirup itu boleh pakai CMCN A, cuman takarannya itu pakai yang minimum yaitu 1%. Kan tadi CMCN A itu 1% sampai 2%. Nah ini pakai yang 1%. Terus vacuumnya itu keseluruhan pakai sirup simplex yaitu 10,5 liter. Misevac sirup 3 kali sehari, drench Lazuardi satu drench, takarannya 500 mili. Udah gitu aja. Mungkin untuk nomor 3 eh ada yang dibingungkan nggak? Aku bingung sih sebenarnya. Iya gitu dah. Guys, paham nggak guys? Aku takut kalian nggak paham apa yang aku jelasin. Aman, Rafif. Aman. Oke. Aman, aman. Oke. Thank you. Nggak ada yang tanya guys? Pip, ini beda resep yang atas sama yang bawah apa? Apa? Resep yang atas sama yang bawah. Beda yang di chloramphenicol-nya aja. Kalau yang atas itu aku buat suspensio, kalau bawah aku buat sediaan sirup. Oh iya, Deng. Oke, oke, oke. Iya muso, monggo muso. Eh, Mas Rapip, saudara, Nggih. boleh tolong dijelaskan ulang buat yang bagian tidak boleh iter-iter tadi. Saya kurang mendengarkan. Oh, Mohon maaf. tidak boleh iter ya guys. Mana kok pindah ke sini guys? Oh, mungkin aku jelasin aja. Jadi eh resep elektronik ini kan resep yang dibuat itu eh tanpa tatap muka. Jadi ini, bentar ya, aku catatanku mana ya? Resep, pokoknya resep yang diberikan secara online dan tidak ada tatap muka antara dokter dan pemiliknya. Dan satu aturan ketentuan dari resep elektronik ini itu dilarang adanya copy resep atau pengulangan resep. Jadi eh, nggak boleh. Jadi ketika misal, wah aku misal minta dokternya hmm, bikin resep ini, tapi minta ditandain iter. Jadi misal eh, obatnya aku habis, itu aku bisa ngajuin buat resep lagi. Cuman di resep elektronik ini itu nggak boleh. Jadi eh, kalau kalian udah tahu dimintanya resep elektronik, terus ternyata ada jebakan statement untuk diminta pengulangan resep, itu diabaikan aja. Jadi jangan ditulis iter. Iya, sebagai pengecoh aja. Gitu. Gimana, Oke. Mus? Dapat dipahami. Terima kasih. Oke, siap. Beb, mau nanya, Beb. Kenapa? Mau tanya tentang Iya. pemilihan obat terkait obat anti diare kan tadi pemilihannya ekstra beladon. Nah itu kan aku mungkin baru pertama dengar itu. Itu di Google mungkin jadi antispasmodik, anti kejang. Kalau semisal diganti kaolin pektin, kira-kira gimana? Sebentar aku buka. Jadi pemilihan ekstra beladon ini kan dia anti kejang, jadi dia gak menggerakkan usus gitu loh. Jadi targetnya itu di usus, biar ususnya ini nggak terlalu banyak gerak peristaltik. Terus kalau misal diganti kalenpektin gak apa-apa, cari aja dosisnya. Di Besava boleh, kalau nggak ada di daftar dosis. Thanks, Nazwa. Soalnya, oh berarti pakai Besava boleh ya? Kalau misal
kan di daftar dosis itu buat hewan kesayangan dosisnya sing dikirim. Boleh, boleh. Oke, oke. Ada yang mau tanya lagi? Gimana guys? Lili, Tanya. Apakah Sini. silakan. Bentar. Aku yang hitung-hitungannya chloramphenicol itu kan 35 sampai 50 miligram kilogram berat badan 3 dd itu bukannya udah maksimal 1 hari diberikan 3 kali dengan jumlah maksimal 50 ini, tapi yang dihitung-hitungan bawahnya apa perlu dikali lagi 3 kali? Soalnya yang tadi di punya Nida juga itu kan udah buat 1 hari jadi nggak dikali 2 lagi walaupun tulisannya 2 dd. Sebentar. Kok aku nangkepnya ini resep itu takaran untuk sekali minum ya? Soalnya yang tadi di senangkepku yang punya Nida itu yang pertama itu kan ada keterangannya 2 dd, tapi dihitungnya itu udah buat 1 hari aja dikali kilogram berat badan, nggak usah dikali 2 kali minum seharinya itu. dikali kok Lili. Ini ada Oh iya Kak, 7 yang kali nomor 1 kali nah 4. itu kan kapsulnya yang di apa hitung-hitungan obatnya. Hitungan obatnya kan yang dihitung buat sekali minum atau iya sekali minum. Hmm. Ini Hmm. 20 kali 20. Hmm. 1.600, Hmm. 1.600 sama dengan sekali minum. Sekali minum kan ketemunya 4 kapsul tadi, baru dikali 2. Dikali 2-nya di akhir. Oke. Jadi hitungnya ya. Jadi Mungkin tetap kali eh, iya, tetap kali. berapa dd-nya itu. Mm-mm. Oke. Mungkin bedanya Cek aja. kalau ini Heeh. kan sediaan cair ya, jadi kayak bisa langsung hitungannya digabung semua gitu. Mm. Oke, makasih penjelasannya. Oke, Ini sami-sami. sama-sama. Bagi-bagi. 3, 2, 1. Boleh lanjut ke nomor 4. Nomor 4, Christine. Halo teman-teman, suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas ini. Oke, aku izin lanjutin ya. Kita ke nomor 4. Oke, aku baca soalnya dulu. Jadi di sini ada seekor anjing, dia berkelahi, terus didapatkan itu luka akut yang ukurannya segede laptop ya, 40 kali 50 cm, lokasinya di punggung. Terus kita diminta untuk bikin resep terkait kasus luka ini, yang mana aplikasi obatnya itu dibebatkan ke kain pada luka atau dibuat pemakaian obat yang melekat kuat pada luka. Ya intinya diminta ini kita bikin resep topikal gitu kan. Nah, jadi dari soal yang kita lihat dan jawaban yang tadi diberikan Prof. Las, tadi kan hasilnya itu resikonya itu sebuah krim neomycin sulfat 100 gram. Nah, jadi mungkin aku lebih ke mengulik aja ya daripada membenarkan atau menyalahkan jawaban yang kita punya gitu. Jadi aku mengulik kenapa pemilihan sediaan pada kasus ini itu berupa krim gitu. Nah, jadi krim ini kalau kita lihat dari segi efektivitas formulasi topikalnya untuk sediaan antibakteri yang paling umum dan sering digunakan
itu sediaannya dalam bentuk krim dan juga sampo. Nah, lihat dari mana nanti kalian bisa sambil buka PPT tentang terapi topikal, itu materinya Dok Rahmi kalau nggak salah yang warna biru. Jadi ada tabel-tabel tentang efektivitas formulasi topikal. Nah, untuk antibakteri yang paling sering digunakan dan paling efektif itu dalam sediaan krim dan sampo gitu. Kemudian untuk krim sendiri ini juga kan base-nya dia kandungan airnya besar sama dengan 60%. Pokoknya dominannya itu air dibandingin minyak. Dibandingkan kayak sediaan setengah padat yang lain kan lebih dominan di minyaknya ya. Nah, kalau krim ini kan dominannya di air 60%, terus sisanya minyak gitu. Kemudian krim ini juga sifatnya mendinginkan objek sasaran, yang dimana objek sasaran di sini kan kulit. Nah, dan juga tambahan, ini aku baca dari buku khususnya Prof. Las tentang indikasi penggunaan krim, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama, manfaat dari krim itu adalah suatu luka, manfaatnya itu untuk luka dengan kondisi inflamasi akut. Nah, jadi kan aku sebenarnya tadi coba analisis luka akut di sini tuh yang dimaksud seperti apa. Tapi karena di soal tidak spesifik dan memang tipe soalnya beliau ini seperti ini, general aja luka akut, makanya aku terpaku juga dari teori buku yang pernah beliau tulis, di mana indikasi penggunaan krim itu untuk kondisi inflamasi akut. Jadi poin pertama itu udah sesuai. Terus yang kedua, penggunaan krim ini juga sesuai pada kasus pengobatan terhadap dermatosis luas gitu. Makanya di soal kan dijelasin ukuran lukanya berapa. Sebenarnya itu lebih ke memfokuskan ukuran lukanya itu besar. Nah, jadi ada 2 poin yang mencocokkan sediaan krim pada kasus ini gitu. Jadi yang pertama cocok pada kasus dermatosis luas dan juga luka dengan kondisi inflamasi akut seperti itu. Kemudian untuk pemilihan obatnya kan ya kita milihnya antibiotik ya. Untuk antibiotik topikal memang yang lumrah dan umum digunakan. Jadi intinya kita pakai sediaan obat yang umum ya guys, yang lumrah digunakan. Itu ada beberapa. Yang paling utama itu ada neomycin 2%, tetrasiklin sama oksitetrasiklin seperti itu. Nah, di sini makanya yang lumrah kita pakai neomycin sulfat 2%, sediaannya 100 gram. Menurut aku 100 gram untuk ukuran dermatosis luas segini itu cukup, karena kalau kalian membaca lagi mungkin tentang pengolesan tebal itu nggak setebal itu sampai menggunung kok guys. Jadi olesan tebal itu kurang lebih 0,6 mm gitu. Kalau olesan tipis itu 0,1 sampai 0,2 mm. Jadi tidak akan setebal itu juga gitu. Jadi menurut aku untuk sediaan 100 gram itu masih make sense untuk dermatosis ukuran ini seperti itu. Nah, oke, kita mungkin lanjut dulu ke signanya. Signanya 3DD, 1 UE, extend CR. Jadi signa tier gede 3 hari sekali untuk 1 kali oles, usus externus pemakaian luar, extended krase, oleskan tebal-tebal. Berapa mm? Extended krase, olesan tebal itu 0,6 mm, 0,6 mm. Untuk olesan tipis 0,1 hingga 0,2 mm. Terima kasih, aku pakai iPad jadi nggak bisa ngetik. Nah, betul. Jadi mungkin bisa dibayangkan 0,6 itu ya menurutnya cukup sih 100 gram sediaannya gitu. Terus kenapa aku milihnya Signa Tier Gede 3 kali sehari? Jadi untuk neomycin ini sendiri untuk kuah-kue horanya alias kui dari kinerja obatnya itu untuk topikal kuinya itu 4 sampai 12 jam. Oke, neomycin ini kuinya 4 sampai 12 jam. Jadi dia akan berlaku dan akan habis kalau udah lebih dari 12 jam. Nah, karena menurut aku ini kayak penilaian kita sendiri aja, dermatosisnya lumayan luas, lukanya gede, jadi aku ngambil yang tengah-tengah gitu untuk pemakaian kui obatnya tuh 8 jam. Jadi pakainya 3 kali sehari. 2 kali sehari juga mungkin oke, nganggap aja kayak kuinya 12 jam gitu. Terus
Udah. Terus sebenarnya kan di soalnya tuh requestnya yang utama kan mungkin kita pasti salvo ke yang ini kan obatnya dibebatkan kain. Tapi aku juga mungkin lebih ke fokus atau yang kedua sih dibuat pemakaian obat melekat kuat pada luka. Yang penting nempel aja gitu. Sebenarnya tadi aku juga kepikiran untuk pakai kontak dressing atau pembalut steril kan, seperti jawaban Abel tadi, pakai steril bandage gas. Tapi ternyata tidak dibenarkan, jadi aku tidak menuliskan di sini gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ada yang dibingungkan. Mifta tanya ada hitungannya gak ya 100 gram ini kayak yang lain apa perkiraan aja? Ini perkiraan aja sih, soalnya kan salep dan bayangan luka aja ukurannya berapa dan pemakaian tebalnya kan tadi 0,6 mm. Menurut aku sih nggak ada. Kalau topikal tuh biasanya cuma ya udah neomisin sulfat 2%. Berapa banyaknya menyesuaikan dari lokalisir lukanya. Oke, oke, thank you. Musuh boleh. Kayak izin bertanya. Eh, Saudari Christine tadi ada mention salah satu indikasinya penggunaan krim itu ketika dermatosisnya luas. Nah, definisi luas itu berapa luasnya? Terima kasih. Ini kayaknya nggak ada patokan ya, so kayak ya kita di kasus in real life aja sih biasanya kita ketemu ukuran luka ya nggak nyampe 40 senti ya sepertinya gitu. Jadi ya kita melihat aja itu lebih dari setengah meter itu udah sangat luas sebadan-badan dari si hewan. Jadi ya kewedi benar sekali. Jadi kayak itu udah gede gitu. Kalau kecil ya ukuran luka-luka biasa seperti itu. Tapi bukan berarti luka kecil nggak bisa pakai krim ya, tapi kayak untuk kondisi luka luas sangat disarankan menggunakan krim gitu. Baik, terima kasih. Ini sih kita melihatnya karena luka akut mungkin luka baru fresh habis berantem gitu ya guys. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau gak ada, itu mundur 3, 2, 1. Oke, terima kasih Christine. Boleh lanjut ke nomor 5. Oke, aku izin melanjutkan untuk nomor 5. Jadi nomor 5 ini ada anjing, dia eh, gejala klinisnya batuk, lemas, demam, bronkitis akut seperti itu. Terus dia minta dibuatkan sediaan berupa buyar. Terus sebenarnya ini untuk menentukan lama terapinya juga terserah kita, tergantung yang untuk antibiotik tadi kan bisa eh, 5 sampai 10 hari, tapi yang standarnya 7 hari. Tapi ini aku buat jadi 10 hari seperti itu. Terus untuk pulveras tadi kan dibilang Proflas eh, maksimalnya 350 miligram ya. Tadi yang di Zoom itu hitungannya masih eh, 500 miligram. Yang di sini udah diganti jadi 350 miligram. Terus karena gejalanya dia batuk, lemas, demam, boleh scroll ke bawah, Dek. Terus ini obat yang kita pakai di sini adalah antibiotik yang kita pakai yaitu ada tetrasiklin dengan dosisnya itu 50 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, karena di sini per hari kita asumsikan untuk ngasih antibiotik itu biasanya kan
masa aktifnya selama 12 jam ya. Jadi kita cari dosis untuk sekali minum. Jadi berarti 25 miligram per kilogram berat badan per sekali minum. Nah, terus untuk disesuaikan dengan untuk si anjingnya ini dengan berat badan eh tadi beratnya 110. Udah nggak sih, Dek? Boleh scroll ke atas. Iya, dengan beratnya 110 kilogram itu maaf itu tipe harusnya 25 dikali 110 kilo, bukan miligram. Jadi mohon maaf, ketemunya 2750 sekian 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 itu. Terus karena di pulverized ini kapasitasnya untuk satu pulverizednya cuma 350, maka kita hitung kita butuh berapa pulverized. Nah, dihitungnya gimana? Dihitungnya berarti 2750 dibagi 350. Ketemunya 7,8 pulverized, jadinya 8 kertas. Ya, meskipun cukup tidak make sense sekali meminumkan pulverized 8 kertas, tapi ya udah nggak apa-apa, manut aja sama beliau. Terus kan udah ketemu banyaknya 8 kertas. Nah, di satu kertas ini kita harus mengisi berapa banyak eh, pulver sih, berapa banyak tetrasiklin yang harus kita masukkan ke setiap kertas. Nah, itu kita hitung. Jadi 2750 dibagi 8. Jadinya ketemunya eh, 343,75 miligram. Nah, itu kan eh, sudah sesuai ya dengan yang kapasitas maksimumnya yaitu 350 miligram. Terus habis itu, sekarang kita cari berapa banyak pulveras yang harus kita buat untuk lama terapi kita ini. Yang dimana lama terapi yang aku pakai di sini yaitu 10 hari. Jadinya tadi dihitung 8 pulveras dikali 2 DD, yaitu ketentuan untuk dosis obatnya tadi, dikali 10, yaitu lama terapinya. Ketemunya 160 pulveras. Nah, itu untuk obat yang antibiotiknya atau tetrasiklin itu. Terus lanjut boleh scroll ke bawah. Selanjutnya ini aku kasih juga antiinflamasi. Aku pakai prednison. Tapi sebenarnya sejauh pengetahuanku prednison ini juga termasuk obat dewa ya. Tadi kan aku pakainya phenylbutazone, tapi nanti katanya nggak boleh pakai phenylbutazone. Jadinya aku pakai prednison. Karena yang ada di daftar dosis itu prednison. Mungkin bisa diganti juga pakai entah methylprednisolone yang lebih ringan atau yang mungkin antiinflamasi yang lain yang teman-teman tahu. Kebetulan kalau untuk prednison ini dosisnya 0,5 sampai 2 miligram per kilogram berat badan DD atau 2 DD seperti itu. Jadi eh, untuk dosis sekali minumnya aku pilih yang tengah-tengah yaitu 1 miligram per kilogram berat badan dikali 110. Nah, itu untuk 110 miligram ini kan udah sesuai ya sama kapasitas maksimumnya si pulveras ini. Jadi eh, nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah dibagi-bagi lagi ke pulveras-pulveras yang banyak kayak tadi itu, yang kayak si tetrasiklin tadi. Terus untuk berapa sih pulveras yang harus kita buat untuk selama terapi ini? Ya udah berarti tinggal eh, 1 dikali 2 DD dikali 10 karena tiap minum satu itu satu pulveras aja, jadi kita tinggal buat 20 pulveras seperti itu untuk yang prednison. Oh ya, dan kenapa aku nggak mencampur-campurkan obat ini karena tadi kan maksudnya kan kadang ada ya yang kayak misal kita gabung entah itu antibiotik atau antiinflamasi dan lain-lain jadi satu obat, tapi karena tadi proflasnya nggak mau kalau antibiotik dicampur sama yang lain-lain. Jadi ini aku sendiri-sendiriin, mulai dari antibiotik, antiinflamasi, dekongestan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ini juga ada dekongestan. Sebenarnya dekongestan ini itu untuk mengurangi gejala flu seperti itu. Di sini aku pakainya teofilin dengan dosisnya 9 miligram per kilogram berat badan per DD atau untuk dosis 3 kali sehari, 3 kali minum seperti itu.
Nah, lalu sekarang kita hitung dosis sekali minumnya berapa, yaitu dari 9 mili itu kita kalikan dengan 110, ketemulah 990 miligram. Nah, kapasitas kapsulnya tadi kan cuma 350 ya teman-teman. Nah, itu kita bagi lagi, yaitu 990 dibagi 350 ketemunya 2,8. Jadi kita bulatkan ke atas jadi 3 kertas, seperti itu. Nah, terus berapa banyak obat yang harus kita taruh ke masing-masing kertas itu? Itu tipenya teman-teman, maaf. Banyaknya obat dalam satu kertas berarti 990 dibagi 3. Jadinya 330 miligram. Nah, itu udah sesuai sama kapasitas maksimumnya tadi. Terus berapa banyak sih pulveresnya yang harus kita buat untuk 10 hari terapi? Yaitu 3 pulveres dikali 3 kali sehari dikali 10. Ketemulah 90 pulveres yang harus kita buat untuk dekongestan atau teofilin ini. Terus habis itu multivitamin. Ini sebenarnya kalau multivitamin ini sebenarnya opsional aja sih. Mau ditambahin nggak apa-apa, nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Ini di sini eh, aku pakai bikompleks dengan dosis 3 sampai 4 tablet per hari. Di sini aku pakainya yang 3 tablet sekali minum. Jadinya buat bekomnya ini aku kasihin 3 kali sehari. Nanti udah aku tulisin buat di resepnya seperti itu. Terus mungkin langsung ke resepnya aja, Dek. Tolong scroll ke bawah. Terus ini, nah buat resep yang tetrasiklin itu ditulis resipi tetrasiklin 343,75 miligram. Terus dikasih sakarus natrium karena tadi yang anjing mungkin dirasa adalah hewan pintar, jadi kita tambahkan sakarus, QS atau kuantum sufik itu atau ditambahkan seperlunya. Terus habis itu misefak lega artis pulveris DTD. Nah, kenapa DTD? DTD ini sebenarnya talas dosis di mana tiap pulveris itu harus mengandung 343,75 miligram tetrasiklin dan sakarus natrium itu. Jadi 343,75 yang di resep ini enggak untuk semua pulveras, tapi untuk masing-masing pulveras harus mengandung 343,75 miligram seperti itu. Numeronya CLX atau 100 L itu 50 X 60, jadi 160. Terus untuk aturan minumnya Signa 2DD pulveras 8. Jadi Signa 2DD pulveras 8 yaitu diminum 2 kali sehari, sekali minum 8 puyer. Terus untuk yang prednison ini sebenarnya sama juga untuk yang kayak tetrasiklin tadi, prednison 110 miligram karena tadi tiap pulveras butuh 110 miligram prednison ditambah sakarus natrium juga. Terus karena prednisonnya ini butuh cuman 20 apa 30 ya tadi? Ya, 20. ya 20, oke. Nah, makanya XX yaitu Misovac, Lega Artis Pulveras, Datalis Dosis, Numero 20 itu. Terus signalnya, kenapa ini pakai PRN? PRN kan artinya kepanjangannya Prorenata ya, yaitu dikasihkan kalau diperlukan. Jadi mungkin itu buat yang prednison dan lain-lain itu bisa dikasihin kalau emang gejalanya udah nggak ada, mungkin udah nggak ada peradangannya atau demamnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus untuk prednison ini sekali minum 1 puyer, makanya Signa PRN 3DD Pulvi 1. Yaitu berikan jika perlu 3 kali sehari 1 puyer. Seperti itu. Sekali minum 1 puyer. Terus untuk yang teofilin ini tadi tiap puyer teofilinnya harus ada 330 miligram ditambah sakarus natriumnya GS, Mesovac, Lega Artis Pulveras, XC. Berarti 90. Kita harus membuat 90 pulveras untuk teofilin. Dan sama juga dia PRN karena dia dikongestan, jadi mungkin cukup dikasihkan aja kalau dia ada gejala-gejala entah batuk atau kayak ada dahaknya dan lain sebagainya. Terus habis itu ini vitamin B kompleks. Ini 100 miligram karena
asumsinya yang ada di sediaan di pasaran itu sebanyak 100 miligram dengan satu tablet untuk tiap puyer. Jadi tiap puyer harus mengandung satu vitamin B kompleks 100 miligram. Dengan yang diberikan itu puyernya 3 kali sehari, masing-masing pemberian satu puyer seperti itu dan dibuatnya 30 karena tadi mau 10 hari lama terapi. Ini aku ngikut 10 hari lama terapi karena kalau yang lain-lain ini sebenarnya juga ngikut ke antibiotiknya. Tapi karena ini pro Renata, jadi kalau emang dia obatnya belum habis, mau di stop sebelum lama terapinya selesai itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin itu untuk yang nomor 5 ini, apakah ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Mungkin sebenarnya kalau obat padat ini yang ya mungkin sebenarnya kalau teofilin ini dari berbagai sumber itu macam-macam teman-teman, ada yang bilang bronkodilatator, ada juga yang bilang dekongestan, tapi mungkin karena dia fungsinya sama untuk membantu kayak meredapkan si gejala bronkitisnya tadi, jadi bisa dipakai seperti itu. Eh, Menurutku pribadi, obat padat ini sedikit lebih ribet ya teman-teman, karena kayak harus eh, mengetahui berapa banyak kandungannya untuk satu kali, entah itu kapsul atau puyer. Gak kayak yang obat cair tadi, seperti itu. Mungkin itu aja ya dari aku. Terima kasih. Kalau mau tanya, Nggih. eh, yang tadi, yang 8 puyer per minum itu, yang antibiotik tadi kan ya? Iya. Nah, itu kan 8 itu banyak. Kayak maksudku, apa ada aturan gitu kayak kalau seumpama ini kan tadi ngikutin apa ngikutin pakai puyer karena dia mintanya puyer gitu. Tapi apakah ada kemungkinan ini soal jebakan kayak dia minta puyer tapi kalau dibikin puyer bisa sampai 8 puyer itu agak too much gak sih? Tapi apa ada aturan kalau sekali minum puyer itu eh, berapa puyer gitu. Jadi kalau wes lebih dari berapa, berarti jangan pakai puyer. Ada gitunya apa enggak? Aku bertanya sih. Eh, Kalau untuk aturan berapa maksimal puyer yang bisa diminum sekali minum sih, sebenarnya kami belum tahu ya, belum nyari sampai sana. Mungkin karena kayak base-nya orangnya adalah farmasi yang membuat sediaan yang harus kayak pakem puyer itu sekian, sekian, sekian. Makanya kayaknya kita harus mengikuti aturan beliau yang kayak aturan patentnya puyer itu cuman boleh maksimal 350 miligram seperti itu. Tapi mungkin kalau di luar-luar puyernya lebih dari 350 miligram satu puyer sebenarnya menurutku itu fine-fine aja sih. Nah, ini emang soalnya aja yang aneh sebenarnya, emang nggak masuk logika. Soalnya kalau di bukunya beliau tuh kayak kalau pulveres itu cocok kalau anjingnya 20 kilogram kayak gitu-gitu. Tapi gak nyebutin kalau anjing 110 kilo sih sebenarnya. Mungkin kalau sementara ini ngikutin yang di mau soal aja gitu kali ya, kayak maunya pulveras atau kapsul dan lain sebagainya. Tapi emang nggak masuk akal. Oke, makasih ya.
Cleo, boleh. Mau nanya kalau kayak B kompleks itu kan dia ini ya vitamin gitu. Itu kenapa kok pro Renata? Kenapa nggak dihabisin aja sekalian? Sebenarnya kalau mau dihabisin juga nggak apa-apa sih Kak sebenarnya. Iya, soalnya kan pro Renata itu kalau sepemahamanku itu buat kayak kalau demam aja baru dikasih gitu kan. Kayak kalau gejalanya muncul gitu loh. Kalau vitamin kan biasanya di farmasi itu udah ada kayak pemakaiannya gitu sehari berapa kali. Ya, kalau vitamin kayaknya memang harus dihabisin sih dan eh ini tadi kebetulan Bekomnya kayak ide aja mungkin kayak karena hewannya mbok sakit sing ya apa mungkin butuh vitamin. Jadi mungkin ini bisa langsung dibuat S3DD. Dan menurutku lagi sebenarnya Bekom ini nggak usah dijadiin puyer kayak nggak usah seperti itu. Lebih mudah aja kalau Bekomnya langsung bentuk tablet gitu. Oke, berarti kalau soalnya proflas itu nggak apa-apa ya, misal nggak di apa nggak diminta harus puyer gitu di soalnya. Berarti kayak kita ngeresepin sediaannya beda-beda, terus ngasihnya beda-beda gitu nggak apa-apa kan ya? Tapi kayaknya amannya tetap dijadiin puyer aja sih Kak. Tapi kalau mau amannya lagi, nggak usah vitamin nggak apa-apa. Jadi kayak cuman yang menganukan gejala-gejalanya aja, sama mungkin kayak yang buat penyakitnya, simptom-simptomnya gitu aja. Oke, mantap. Thank you. Oh iya Kak, mau tanya lagi. Tadi apa 10 hari itu kenapa masa terapinya? Nah, sebenarnya itu kayak tergantung suka-suka kita yang nulis resep mau milihnya berapa lama. Kayak tadi kan Nida nyontohnya 7 hari, atau berapa hari aku lupa. Tapi biasanya yang umum itu 5 sampai 7. Mau kalian mau pakai 7 hari juga boleh. Sebenarnya ini mencontohkan aja untuk 10 hari. Seperti itu teman-teman. Hmm, oke baiklah. Makasih ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. 3, 2, 1, nggak ada. Oke, lanjut ke nomor 6. Soal terakhir. Oke, aku izin jelasin buat yang nomor 6 ini nggak jauh beda sebenarnya konsepnya sama kayak yang nomor 5. Jadi intinya dia kan diare sama lemas. Terus terus misalnya aku milih terapinya buat 7 hari disesuaikan sama antibiotiknya. Terus tadi awalnya aku itu pakai antibiotik yang metronidazole, cuma kena komen sama Proflas katanya itu kurang kuat. Dan beliau sempat mention itu contohnya yang lain ada tetracycline sama chloramphenicol. Lalu untuk perbaikannya di sini aku jadinya pakai tetracycline aja. Terus opsi obat anti diare ada extra belladonna sama kaolin pectin. Ini sebenarnya bebas mau pakai yang mana. Dua-duanya ada di buku resep. Terus lanjut untuk kapasitas Provares itu kan 500 mg, maksimalnya diisi 350 mg. Lanjut aja untuk perhitungannya 50 mg itu buat 1 hari. Jadi untuk satu kali minumnya itu perlu dibagi dua dulu. Lalu untuk sekali minumnya itu dihitung, itu butuhnya 1875 mg. Karena kapasitas maksimal dari Provares tadi 350 mg, jadi dia dibagi sama 350 itu dapatnya 5,3, itu dibulatin aja jadi 6. 6 kertas. Lalu untuk banyaknya obat yang ditaruh di Provaresnya itu
dibagi dengan kertas yang mau kita pakai. Jadi 1875 dibagi 6 itu hasilnya 312,5 gram. Lalu untuk banyaknya pulvaras yang kita butuhin dalam 7 hari terapi ini itu 6 pulvaras dikali 2 terus dikali sama 7 hari itu hasilnya 84 pulvaras. Lanjut untuk anti diarenya 15 dosisnya tuh 15 sampai 30 miligram. Aku pakai dosis yang tertinggi itu 30 miligram per kali minum. Jadi itu langsung dikali aja sama 75 itu berat badannya. Hasilnya 2250. Kapasitasnya 350 dibagi aja itu hasilnya 7 kertas. Jadi sekali minum, setiap minum itu butuhnya 7 pulvaras. Lalu untuk banyaknya pulvaras dalam 7 hari terapi itu dikali aja 7 dikali 2 dikali 7 lagi hasilnya 98 pulvaras. Scroll. Terus di sini aku juga pakai multivitamin yaitu vitamin B kompleks karena dimension di soalnya itu kalau anjingnya lemas. Nah, dosisnya itu 3 sampai 4 tab per hari. Jadi gampangnya aku pakai 3 tablet aja buat per harinya. Jadi satu hari pakainya 3 tablet atau 1 kali minum 1 tablet. Terus untuk dosis all terapinya itu 7 dikali 3 hasilnya 21 untuk all terapinya. Lanjut ke resepnya. Di sini tetrasiklin 312,5 miligram ditambahkan sakarus natrium secukupnya. Kenapa ditambah sakarus? Karena anjing ini termasuk hewan pintar ya. Terus habis itu MFLA ini harus pakai DTD karena kalau nggak pakai DTD itu nanti bakal diresepkannya itu 312 dibagi sejumlah pulvaris ini. Jadi harus pakai DTD nomor tersebut. Tuh S2DD pulvaris tadi sekali minum pakainya 6 jadi pakai Romawi 6. Terus untuk ekstra beladonanya itu pakainya 321,4 miligram ditambahkan sakarus natrium juga secukupnya dibuat dengan dosis tersebut. Diminumkan 3 kali sehari, 1 kali minum 7 pulvaris. Terus yang terakhir itu ada vitamin B kompleks dengan sediaan 100 miligram. Jadi dia dibuat dalam 1 pulvaris. Ini diminumkan 3 kali sehari, 1 pulvaris. Udah gitu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau didiskusikan. Enggak sampai kerap aneh. Oke, kayaknya buat nomor ini udah pada paham semua karena konsepnya sama saya yang sebelumnya. Kalau buat nomor-nomor yang lainnya atau keseluruhan ini, ada yang mau tanyain? Musuh? Terima kasih. Maaf mau bertanya lagi. Tadi sempat dimention tentang DTD ya. Kalau yang saya tangkap di sini harus ditulis DTD karena dengan tujuan 1 pulvaris isinya 312,5 miligram. Kalau cuma nulis TD itu nanti 312-nya dibagi ke sekian banyak pulvaris. Betul gitu ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah ada resep yang dia nggak tulis DTD tapi pakainya TD saja? Gak ada sih. Kalau yang kapsul pun itu tetap dain caps. Terus tales dosis nomor sekian gitu. Oh gitu. Berarti pulveres titik da in caps tales dosis, bukan pulveres in caps DTD ya. Nomor 1, wait. Nah, MFLA pulv da in caps tales dosis.
nomor ini. Ini kalau kapsul. Begitu nggih. Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan lainnya tak tunggu sampai 9.50. Kalau gak ada, kita akhiri. Kapan harus tulis MFLA dan MF? MFLA aku dulu nih. Bisa pakai ya. Asik. Sorry guys. Makasih guys, makasih. BTW besok materinya ini lebih susah, medicated fit. Itu sangat panjang. Ya, aspek matkul lain kalau bikin kelas juga boleh, aku juga mau join. Amin, terima kasih. Oke, sudah 90 ya teman, 9.50 ya. Makasih teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami. Docs ini udah di-share di grup, jadi kapan aja bisa dibuka. Menurut kita itu kadang benar. Tapi menurut Tapi nggak Prof tahu menurut yang mulia. betul. Jadi kalau menjawab sesuai keyakinan masing-masing itu tidak apa-apa banget. Cuman yang di sini ini adalah yang sudah kita sepakati dan teman-teman sepakati. Jadi kalau menganggap ini juga nggak apa-apa banget. Itu ya guys. Turu Terharu. dek. Iyo, makasih ya guys, selamat turu semuanya. Semoga ujian lisan kita top anjay. Amin. Amin, makasih semuanya. Yo tunggu on medicated fit yang Makasih. itu. Makasih. Thank you. Makasih. Respect. Ya, terima kasih. Aku BLL efeknya apa, Cak?